portofolio kalian nanti di CV atau nggak di LinkedIn, kalau misalnya punya LinkedIn, penting banget nih. Di bisa ada portofolio in project di Stoke, yang kemarin kan konsol apps tuh. Kita masuk ke week 3. Oke, kita masuk ke week 3 ya teman-teman ya. Kita udah mulai bikin aplikasi untuk yang desktop application. Jadi yang kedua kemarin kan kita itu ya, bikin project untuk console apps. Nah sekarang kita masuk ke desktop application. Kalau untuk yang console apps kan nggak ada UI-nya ya. Ini ada UI-nya. Kita ada mulai desain aplikasi untuk desktop. Kita mulai masuk ke application yang kedua ya. Kan console application. Yang keduanya desktop application. Apa itu desktop application? Jadi di programming C# itu ada namanya WPF. Jadi itu Windows Presentation Foundation itu sebenarnya salah satu tipe dari desktop application yang sering digunakan di programming C#. Jadi WPF itu sebenarnya desain dari UI-nya, tapi tetap backend-nya kita kelebihannya pakai C#. Jadi untuk ngoding WPF itu dia pakai SAML. Itu kayak extensible application markup language. Jadi buat desain interface dari si application desktop. Jadi sebenarnya udah lama nih WPF nih dari tahun 2006. Udah dipakai oleh .NET dari tahun 2006. Jadi sekarang masih di continuous development sampai sekarang. Jadi masih disupport lah sampai sekarang untuk WPF ini. Jadi penting sekali untuk depannya nanti kalian di dunia pekerjaan, beberapa perusahaan pakai WPF untuk application desktopnya. Ini feature dari WPF. Jadi kita pertama kali kan deklarasi dari bahasa sama. Jadi kita desainnya itu pakai bahasa sama. Mirip HTML sebenarnya. Tapi ini untuk versi desktop. Jadi kita separate, jadi memisahkan antara UI sama objeknya. Jadi objek fungsi C# untuk tampilannya, UI-nya itu pakai sambal, bisa ya. Ya konsep itu kita pakai data binding. Jadi setiap yang ada di WPF itu nanti di binding di business logic-nya pakai C#. Ya misalnya nih ada text box. Nah kita mau ngisi text box itu dengan nilai atau dengan value itu diisinya di code behind-nya. Bisa di C#-nya. Jadi bukan kayak HTML kan bisa dot values gitu ya. Kalau ini kita ngisinya di code behind-nya. Jadi kita benar-benar bisa customize semua layout-nya. Kalau misalnya kita pakai desktop application, menggunakan semua itu. Bisa support 3G juga, graphic designer bisa. Untuk kontrol dan layout-nya, jadi bisa fleksibel ya, bisa di desain seperti kita akan desain HTML. Jadi sebenarnya di Microsoft itu ada dua ya untuk ya desain desktop application ya, bisa pakai WPF, bisa pakai Windows Control, Windows Form buat desktop. Jadi kita lebih prefer ke WPF karena sering dipakai di dunia kerja tuh dia akan pakai WPF. Ini rich user interface, jadi kita bisa desain, bisa men-styling dari tampilan kita sesuai apa yang kita mau. Jadi benar-benar bisa seperti aplikasi programming web lah, jadi benar-benar bisa styling yang bagus. Nah, ini kita memisahkan antara itu ya, spread of concern itu kita memisahkan antara UI sama business logic itu codingan C#-nya. Jadi engine itu di C#, tampilannya pakai WPF ini, pakai SAML nih. Jadi enak kita baca. Jadi untuk performance itu kita benar-benar bisa mendesain aplikasi dengan kompleks apapun itu bisa digunakan, bisa dibuat oleh WPF ini. Jadi mau tampilan gimana pun
itu bisa didesain pakai UPF. Nah ini fleksibel juga nih, kita bisa customize style template-nya itu sesuai apa yang kita mau. Nanti ada kita jelaskan cara bikin itunya ya, sampel project dari BBF ini. Nah ini untuk application program untuk sampai UI-nya. Jadi sampel itu diadopsi oleh BBF ya kan, untuk mendesain tampilan dari si application desktop ini. Jadi sintaksnya nih ya teman-teman ya, uh, menampilkan button ya, tombol ini caranya nih, pakai tag button, content, treat me. Jadi sebenarnya mirip banget sama HTML. Kalau kalian udah pernah ngoding HTML, harusnya udah bisa sih untuk bikin aplikasi di SAML ini. Tapi engine itu kita menggunakan C#. Jadi bukan menggunakan JavaScript kayak di HTML. Di sini di SAML itu bisa kita misalnya mau itu ya, event dari si text box, nah itu bisa kita kan text box screenshot ini keren betul ya. Ini untuk text box-nya kita juga bisa kayak ini text box, bisa mendesain width-nya juga nih, 12 pixel, nya juga bisa disetting di benar-benar kayak HTML ya. Nah, event handling ini, misal kita mau ngasih codingan di button, nah itu pakai event. Si button itu punya codingan di belakang. Jadi kita coba bikin project handle-nya ya. Nanti untuk controls and layout-nya nih, jadi yang button text box, label, list box, nah kayak gini codingannya kayak gini ya. Teks-teksnya kayak gini, jadi simple kayak untuk layout panelsnya, untuk grid view, table, stack panel, dock panel, web panel ini sebenarnya buat panel-panel kayak gimana ya, kayak kotak-kotak di web itu. Kita pakai ini nih, bisa pakai panel-panel ini. Untuk grid untuk menunjukkan tables. Itu data binding di WPF, jadi binding path, property name. Jadi binding dari misalnya kita mau ngebind text box atau itu ya, combo box. Nah kita pakai ini example bindingnya kayak gini, binding path nama propertinya, nama dari si field of atributnya itu, misalnya atribut si text box mau diisi sama propertinya misalnya nama, nah kita bisa pakai path sama dengan nama. Jadi, otomatis kita run projectnya di si text box-nya itu diisi nama. Kita coba itu ya prakteknya. Ini stylingnya nih teman-teman, styling si tampilan dari WPF ini. Tipe targetnya button, nanti buttonnya juga desain dengan si ini backgroundnya apa, property background, terus value dari si button itu apa, like blue itu sebenarnya tampilan dari button itu jadi blue gitu. Jadi styling kayak CSS lah model lah, seperti CSS nya. Ini font size-nya yang value-nya 10 gitu. Enak sih mau dipakai ini. Ada yang perlu dibahas nggak teman-teman, ditanyakan langsung aja di chat atau langsung phone mic, bebas. Ya, kita udah mulai buat sampel desktop application. Jadi kalau bisa teman-teman semua, tolong diikuti dari awal sampai akhir ya. Karena ini buat portofolio kalian nanti di CV atau nggak di LinkedIn, kalau bisa punya LinkedIn, penting banget nih. Di bisa ada portofolio bikin project di Stoke. Yang kemarin kan konsol apps tuh, kalian cantumin di CV atau di LinkedIn. Ini buat kita bikin aplikasi desktop apps. Nah ini bisa juga kita taruh di portofolio di CV. WPF ini banyak digunakan soalnya
berbagai perusahaan IT di Indonesia, khususnya di pusat besar, itu banyak yang bikin pakai desktop pakai VPF. Di sini kita mau nampilin ini, kita coba run dulu aplikasinya. Kita mau nampilin ini hasil run itu nih aplikasinya. Kita mau nampilin level dari si absen yang kita dan si tengah aja nasi ini salah. Kok kita mau nampilin list dari table yang kemarin kita ekstrak ya datanya dari PDF dan database, dan kita tampilin di aplikasi di Tokopedia. Nah, ini tampilan ya, ini pagingnya, next lagi. Dan juga bisa search seterusnya. Tempel ada simpel lagi. Filenya kita muncul semuanya datanya yang diambil dari itu ya, PDF ya. Tujuan dari ekstrak PDF itu kan supaya biar datanya bisa diolah, soalnya import dari application itu database. Jadi aplikasi tambah database itu aplikasi simple mungkin ya, tapi kalau aplikasi yang kita gunakan di misalnya di perusahaan pasti kita menggunakan database. Engine dari si aplikasi itu database. Jadi kalau kamu bikin harus juga bisa query database, bisa query, harus bisa bikin start prosedur di database. Kita bisa olah kan start implementasinya ya. Kita coba itu ya teman-teman ya, coba bikin projectnya dari awal ya. Itunya udah siap semua belum? Studio-nya, create project, pilih VPF, ketika di sini VPF, pilih VPF application di atas VPF. Next. Selanjutnya next lagi. Kita main dulu ya teman-teman ya, pakai 3. Terus skor simple itu aja, simple application. Atau bebas lah namanya bebas. Kita mau disamain juga bebas sama saya. 3 application di sub apps. Sebentar di next lagi ya. Semuanya create. Create aja. Nah, create. Kita coba desain SAML kayak gini ya. Kita menampilkan table, terus pilih text box. Text box itu kayak itu inputan. Text box ini nih, inputan dari si inputan data text box ini. Field text box bisa diinput sama user. Di sini ada button search, button tombol. Di sini ada tombol preview sama next untuk paging. Kita goalsnya ini ya, jelasin dulu ya. Ini saya jelasin nih. Ini kalian klik pertama kali yang kalian itu buka itu main Windows-nya. Buka main Windows sudah ada otomatis ke create kok. Ketika kita bikin project WPF itu udah langsung ada create ini main Windows. Tapi belum ada isinya ya. Title doang, Windows-nya doang. Kita tambahin panel grid di sini. Panel grid
Nah, kita coba desain kayak ini stack panel ini. Kita nambahin. Jadi stack panel itu kayak panel pembatas antara ini. Nanti kalian coba itu aja ya. Coba coding dari awal, nanti kalian pahami. Di stack panel itu antara ini, batas antara si panel ini, panel yang atas sama yang bawah. Jadi kita dibungkus oleh stack panel. Isinya apa stack panel? Text box sama button. Nih, text box sama button. Gitu. Text box itu buat inputan, tentu buat button buat itu uh, user klik gitu. Di setiap text box atau button atau lainnya dia punya nama. Ini search box, nanti namain search box. Ini dinamain. Uh, jadi kalau misalnya text box ini menggunakan nama, kalau button itu menggunakan event. Jadi event setiap button itu ada eventnya pasti di code behind. Nah, search button klik. Ini event yang kalau kita uh, bikin text box langsung generate di code behind-nya. Ini namanya code behind teman-teman. Ini view-nya, ini code behind-nya. Jadi setiap kita bikin button, pasti langsung ke generate search button klik ini. Jadi kalau ketika kita klik button, kita masuk ke sini ntar. Dari klik button, kita pasti masuk ke sini. Karena di sini itu ada event search klik. Jadi ketika kita klik button, kita langsung masuk ke metode tadi itu. Search klik buat manggil si codingannya. Nah, untuk name search box ini buat ambil value dari inputan user. Jadi kita kalau klik search ini, kita ngambil search text-nya apa? Hektaran lagi ya. Hektaran. Kasih. Kita ambil nanti, nanti ini text box-nya. Button ini yang tadi itu event dari si button. Kalau ketika diklik, akan masuk ke sini kan. Untuk sini, nah ini untuk cara ngambil dari si search button tadi itu. Search button dot text to lower itu sebenarnya buat ngecilin doang sih, kecilin dari si teks yang kita input. Ini kan ada tuh andian. Cara ambil gitu ya teman-teman. Dari text box itu namanya si text box dot text dot lower ini sebenarnya buat ngecilin doang. Ngecilin sih inputannya. Ini ketika kita search-nya si Andi ke yang besar ya. Kalau di lower itu si Andinya kan tadinya besar, ya kan? Lower jadi kecil, karena dia ini kecil. Jadi kita kalau mau search, kita samakan dulu ya, harus itu lower atau nggak tuh upper. Untuk kita search di listnya. Di listnya itu kayak gini nih. Absensi ini kan isinya list dari si itu ya, list dari si absen. Nah kita mau mencari ya kan, namanya Andi itu yang mana? Pakai ini nih, nama. Ini sama harusnya, nama yang di database, yang di search itu sama, sama tuh lower. Harus dikecilin dulu biar nanti match. Contains itu mengandung like gitu, kalau di SQL itu namanya like. Jadi kita mau nyari nama yang mengandung sertex Andi. Kita ngasih sih satu, cuma satu doang yang ada Andi doang yang muncul. Teman-teman ya. List dari si semuanya. Where tuh ya query filter ya. Filter nama yang mengandung teks yang kita input di depan tadi. Kan nanti muncul dari si ini harus ditulis nih karena tipe dari si absensi ini list kan ke atas nih. List tipenya. Ini total item ini kita tikon nih, total item ada satu ya kan. Ini current page ada berapa? Ada satu. Kita lihat current page aja yang pertama. Gitu. Dari ini dulu ya. Desainnya dulu. Tadi itu. Oke, search box nih. Nanti kita ambilnya dari sini ya.
value yang dari sini pakai nama ini searchbox.text. Ini event dari si kliknya. Itu data grid nih. Data grid itu tampilan ini nih, table ini. Jadi data grid itu mempunyai eh, kolom sama row ya kan. Kolom yang ini nih headernya. Row itu isinya tuh, data grid ini. Nah, kita tahu apa fungsi dari semua atribut. Nah, kita buka toolbox ini, klik ini, nah ini toolbox bagian ini. Box dari si grid atau apapun kita bisa cari di sini. Label, text box bisa di drag and drop juga ke sini nih. Bisa kita mau nambahin text box lagi nih. Nah, ke sini kan, gitu. Nah, taruh di mana? Dibahas. Jadi kita ngambil dari situ ya. Ambil dari si toolbox ini. Di drag and drop aja. Drop text box, terus drop ini apa button ya kan. Terus drop grid. Grid itu istilah dari pemrograman itu sebenarnya table untuk munculin list dari si data itu. Tinggal drag and drop aja. Misalnya kan butuh nampilin label ya kan. Label drag aja ke sini label. Apapun itulah nanti kita desain ulang. Nah ini kalau kita ngedrag grid, nah itu ada namanya nih data grid absensi ini sebenarnya namanya mau kita isi di code behind. Jadi nama data grid ini nanti kita binding datanya di sini code behind-nya. Data grid absensi ini pasti terada di code behind. Nah, ini kita pakai itu ya pagination. Nanti kan ikutin aja ya. Jadi kita kan ambil data absensi list kan dari si load pertama data. Ini sebenarnya nih main Windows tuh sebenarnya load pertama awal. Ini udah ada pasti nih, udah otomatis ada nih untuk initialize kemudian udah ada di projectnya. Nah, load data itu kita mau nampilin datanya. Jadi metode kedua ini buat load datanya. Kita kan ngambil data dari si query ini, select bintang from absensi order by nama scanning. Jadi kita data yang ambil dari mana? Dari si get all ini. Ini sebenarnya koneksi ini sama kayak kemarin kita bikin aplikasi konsol ya. Sama persis. Bedanya untuk metode keduanya bukan execute tapi query buat select datanya. Jadi ini koneksi ke database ya. Database ini yang kemarin kita udah bahas. Ntar si DB ini akses ke alamat si connection yang ini. Lalu kita bisa query di sini. Query pakai yang tadi itu yang depan ini. Absensi itu. Ini query itu ya. Query SQL. Kita buka SQL server. Udah kebayang nih. Sampai engine dari si aplikasi itu database. Yang penting kalian tuh goalsnya tuh logiknya paham dulu aja. Data aplikasi itu ambil database datanya. Itu masalah modding kan bisa dipelajarin. Yang penting kan udah tahu nih kita mau bikin apa, teknologinya pakai apa, caranya gimana. Nah, penting tuh. Untuk codingannya bisa dipelajari nanti. Di ketika udah saya kirim gitunya, vouchernya. Gitu MD ini. Culi datanya nih. Query ini di setiap aplikasi apapun pasti pakai query kayak gini nih. Select bintang tapi ditaruh di codingan gitu. Jadi kalau kita ambil list nih,
dari database. Kita pakai query sama sebenarnya. Select bintang untuk absensi ini. Ya kan bedanya kita pakai connection string. Rekeningan untuk langsung execute database di sini. Jadi nanti once kalian ada dari database ke depannya, sebenarnya tujuannya ini teman-teman, buat bisa diakses ke database. Jadi bukan cuma bikin query saya select doang. Sebenarnya tujuannya apa? Ya, buat itu nanti ke depannya bikin develop application atau web yang data yang dari database. Iya, maksudnya. Di setiap application pasti ada koneksi ke database. Bintang ini, select bintang from agency ini, founder by nama. Terus paham dia, founder by ini sebenarnya buat sorting. Namain dari yang mulai paling scanning yang paling awal. Dari aku berarti. Amanda, Anur, Andi. Kita ada scanning berarti dari si orang yang ada namanya pakai huruf Z belakang scanning. Zahra, Ferry, Satria, besar atau kecil pada scanning. Kalau scanning dari besar ke kecil, besar kecil terbesar. Jadi bintang tuh bintang sebenarnya buat munculin semuanya, semua yang ada di sini. Kalau kita pengen ambil nama doang bisa, terus di kita select mungkin sih cuma nama menit doang. Atau mau jelas Karena kita select cuma dan di bawah. Ini penting ya. PPA intinya. Selain memahami query skill ini, kalau kita pasti harus tahu tapi harus tahu query skill. Tapi secara sama ya, bedanya ini dong, ini dong, standar. Jadi outsource dia Sampai yang muncul bisa episode reporting datanya. Itu yang bukan ini ada jadi kalian nggak usah itu teman-teman nggak usah nggak pakai hafalin codingan nih, nggak usah, yang penting kalian tahu apa ini buat apa gitu. Ini saya nggak minta kalian paham maksudnya pak hafal codingannya nggak perlu. Sebenarnya kalau kita mau itu artikan prinsip amati implementasi. Kita amati nih, wah ini buat apa dia si function get all ini buat apa? Get all ini buat apa? Buat ngambil query dari database. Kalau kalian buat bikin aplikasi yang beda ya sama ini, engine sama, copy aja langsung copy. Query beda kan? Ini yang kita tahu aja ini buat apa? Ya kan ke depannya jika tentang buat apa? Nanti kalian mau begitu kalian pakai misalnya pakai PHP atau pakai bahasa apa ya sama kayak gini logiknya, pasti ada connecting ke database, terus ada query-nya itu string ini masih ada, setiap codingan masih ada, mau pakai sampai mau pakai segala macam masih ada connection string. Kalau kita database ini kalian udah tahu ya, udah paham aja di dalam aplikasi itu pasti ada connection string sama query untuk ambil datanya dari database. Tadi kan udah ada nih ya. Ini namanya data grid. Nah di sini ada data teks kolom nih. Nah ini teman-teman binding datanya nih. Jadi ini ID namanya harus sama dengan yang di database. Kalau beda dia nggak bisa. Karena ini dia nge-mapping ke data dari database ke data kerja yang dibuat kita. Saya di nama ini harus sama nih sama yang di database ini. Itunya nama kolomnya yang sama. Nah, tadi kita udah lihat ya di sini ya. Kita udah dapat datanya nih teman-teman ya. Ini kan select all nih semuanya kan. Nah, terus absensi ini kan list bentuknya ya. Kita mau masukin data absensi data ini ke list dari si absensi. Cara gini ya, new list absensi, terus absensi data ini.
Kita bikin juga nih model yang fieldnya atau kolomnya sama persis dengan database. Kita bikin models absensi ini buat mapping nih dari codingan ke database. Nah ini harus sama nih, tipe datanya harus sama nih. Misalnya kita ID yang pakai GUID ya sama nih. Jadi kita harus pakai GUID juga. Ya pakai Sama ID, nama, email sama dengan model kita buat. Nah ini udah ada di codingan sebelumnya di konsep apps juga ada kan untuk model. Jadi mappingnya harus sama persis. Apa fieldnya. Nah kita ambil data si absensi ini harus di mapping sama dengan yang di database. Jadi hasil pun sama, datanya itu sama yang dengan yang di database. Kita debug absensi ini, total items ini sebenarnya kita buat total items itu buat kasih tahu nih jumlah row itu berapa. Itu aku nih. Ada yang tahu Jakarta. Surabaya kan cuma kamu dipakai. Ending lagi sih buat paging. Kita jelasin ya, antara coba sih dulu aja. Nah, item ini kita ngambil dari si jumlah dari si absensi ini. Jumlah dari si list yang kita udah dapat dari database. Nah ini untuk apply pagination yang tadi next itu kan caranya gini. Jadi kita pakai query lagi ya, link queue lagi ya. Ini namanya skip. Dia cuma update foto. Skip ini sebenarnya current project. Nah ini pages-nya. Jadi kita punya access dari page-nya. Misalnya kita udah set 10 di sini ya. Jadi untuk tampilan awal di sini kan kita di sini ada 10 row kan. Nah, kita coba run lagi deh. Bayang. Destinasi sama. Nah, ini kan ada 10 nih awalnya nih ya, teman-teman ya. Jadi semua 10. Jadi kita nggak nampilin semuanya. Kalau kita ada di atas 100 nih, kita tampilin semuanya, jangan gitu. Kurang bagus kan. Kita harus bikin paging. Mereka kan dari sisi satu, tapi proses di dalam pilih nih page berapa, nah, ini awalnya kita set dia loading dia current page yang pertama 1 sampai 10. Gua nggak tahu. 10 nih, atau Kalau 10 gue nih. kalau mereka Set di sini. sampai Access-nya 10, current page 1. Jadi kalau kita mau paging kan kita itu ya, current page yang kita dapat kali dari page size-nya. Itu yang kita skip, yang kita skip tuh yang kita lewatin, gitu. Yang kita lewatin tuh perkalian antara si page size dengan current page -1. Jadi setiap kita klik next waktu palingan kayak gini teman ya. Jadi kan kalau misalnya kalian bingung ya, yang penting kan tahu lah ini buat apa lah. Kalian bingung ya. Jadi at least kalian tahu nih Pak apa kaidah dari development ya, amati, tiru, modifikasi. Yang penting kalian tahu ini buat apa. Ini buat codingan si skip apa ambil dari codingan si pagingnya. Ini tag ini dia query link queue untuk ambilnya berapa, misalnya tagnya 10 data atau 20 data kayak ini tagnya. Ini skip itu buat ngelewatin, tag ini buat ambilnya berapa. Kita coba debug ya di sini ya. Kita klik next, nah kita kan seperti sini nih. Ini page size-nya ada 10 ya kan, ini kan page ada 2. Jadi kita mau setiap klik next itu kan dia karena page kan itu ya pindah ke page yang kedua kan. Jadi kita caranya gini nih, karena page yang kedua dikumpulkan 1 ya, sekali 10. Jadi kita skip 10 data yang sebelumnya. Kita nge-skip data yang sebelumnya 10. Nah ini tag-nya itu size-nya, tag yang data yang 10 lagi.
Nah, back info ini sebenarnya kita lihat ini. Nah, ini kita tadi udah nge-skip data yang sebelumnya 10 dan kita mengambil data 10 lagi ke depannya. Paham nggak? Jadi yang pertama tadi kan udah kelewatan tuh, udah ke-skip 10 data sebelumnya. Nah, ini kita ngambil lagi nih, take 10 data, take untuk ngambil 10 data selanjutnya, berikutnya. Yang ini datanya. Untuk pack info, sebenarnya nih, pack 2 of 2 itu sebenarnya kita ambil dari sini nih. Kita bisa desain di sampelnya. Jadi, index blocks namanya. Jadi kita ambil, kita define label yang di sini, pack 2 of 2 itu pakai ini. Text blocks, text info name-nya. Nah, ini seperti text block tuh kayak gimana ya, kayak label buat tampilin di sampelnya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, text block itu text pick satu off. Nah, ini kan pick pertama kan 1 ya. Kalau kita next berarti 2 off jumlah page yang berikutnya gitu. Jadi ini ada 5 page. Nah, berarti nanti 5 nih. Total items dibagi dari page size-nya. Total itemsnya dibagi semua total page-nya. Nah, ini 2 of 5 gitu. Yes, kalau misalnya kita next nanti 3 of 5 gitu. 4 of 5 gitu. Terus coding itu di sini harus kita bikin juga di sini. Nah, kalau udah kita itu baru kita nanti harus tahu nih setiap event, setiap atribut itu bisa ada event nih, setiap button itu pasti ada eventnya, event search sama event. Nah, ini nih. Jadi setiap button pasti ada eventnya, kliknya. Ini kan ada button namanya previous, juga ada eventnya. Ini ada button next. Nah, ini juga ada eventnya pasti. Itu. Ini event previous nih. Nah, itu buat next ke page berikutnya. Kalau page-nya lebih besar daripada 1, ya kan? Karena page-nya berarti dikurangi 1. Ini sebenarnya gini dulu. Setiap current page apa sih? Kurangin dulu 1. Kalau current page-nya ada previous nih kan, dia berikutnya ya. Kita kan pasti kan ambil, eh, kita kan previous kan artinya kan kita sebelumnya, data sebelumnya. Jadi kalau current page-nya 2 nih, kita klik previous page, berarti kita harus menjam ke page 1 kan. Kita coba buka kayak. Kita kan mau previous itu kan, kita ambil data yang sebelumnya kan. Kalau kita klik, kalau current page, kan lebih besar dari 1 ya. 2 kan. Kita kan mau itu kan, mau jam ke page pertama kan. Nah, jadi kita harus ngurangin si current page itu ke sebelumnya. Misalnya kita current page kan dia stepnya satu-satu ya. Misalnya kita kalau misalnya previous ya di main, kalau next ya di plus gitu aja sih sebenarnya. Nah, di plus. Kalau kita ya, data sebelumnya kita kurangin, kita ke next page kita tambahin gitu. Ini aja. Nanti kita kan page yang sebelumnya kan. Kalau kita ngasih kita kan ada event next juga nih, next klik juga nih. Next. Nah, kalau current page ini kan 1 nih, kecil dari eh, total item dibagi 10, kita nanti kurangin. Next. Itu kan next si itu datanya, next datanya. Jadi plus sama min ya, kalau previous dikurangin, kita menjam ke page yang sebelumnya, kalau next itu ditambahin gitu ya teman-teman. Dan untuk apply pagination-nya tadi nge-skip berapa, ngambil berapa gitu.
Tik berapa, ngambil berapa. Tadi udah ada event-event yang udah saya jelaskan nih. Tadi event dari si Previous sama si Next. Buat Next dari si datanya, pagingnya. Oke, tadi teman-teman udah itu ya, udah coba bikin ya untuk project si ini sama PF ini. Untuk next step-nya, kita klik kanan, bikin folder database. Folder ditamain database. Database sama model ada dua berarti folder ya teman-teman ya. Jadi struktur foldernya gini ya, folderingnya. Database sama si model. Tuh. Cuma dua ini aja ya, bikin foldernya. Langsung aja ya, itu teman-teman dipraktekin ya. Di kanan di nama projectnya. Ya. Terus di sini ada new folder, dalam foldernya. Database sama models. Untuk database-nya, ini sama ya, yang di console application. Ini saya copy ini. Saya copy ke chat WhatsApp ya, takutnya ntar dan disconnect, historinya hilang. Saya copy ke sini. Yang kompas saja ya teman-teman ya di WhatsApp. Tapi nanti diganti ini ya teman-teman ya. Ini diganti nih. Artikel 3 ini diganti. Sama nama project yang kalian buat. Kalau database ini nama itunya, foldernya. Database jadi alamat isi kelas ini di sini. Gitu. Nah, disampaikan sama diganti ya, yang apa? Ganti dengan nama project yang kalian buat. Ini memang dia coba ini aja. Terus untuk connecting stringnya sama nih, ini kalian ganti juga ya nama servernya apa, terus nama database-nya apa gitu. Ini bagi yang punya password username dan taruh di sini. Nah, ini yang bawahnya untuk yang langsung login tanpa username password. Ini apa? Dan nama server tadi ya, kita cuma disconnect dulu nih. Nah, ini nama servernya ya. Ini yang kita copy ke tadi connecting string yang tadi itu. Sini. Database-nya. Saya copyin ke itu ya, WhatsApp ya. Kalian kalau bisa di itu diimplementasiin di codingan kalian. Jadi bikin kelas database namanya di kanan, terus bikin kelas namanya database service. Samain aja database service. Nah tadi untuk database service sudah saya itu copy ke WhatsApp ya, tinggal dikopas aja ke sini. Jadi yang penting kalian tahu nih buat apa gunanya. Once kalian bikin aplikasi desktop ya udah tinggal copy aja ini. Connecting tinggal copy. Ini untuk get all tinggal copy. Ya kan untuk execute juga yang kemarin udah kita buat di konsol aplikasi juga tinggal copy doang untuk execute data untuk insert atau update query. Jadi nggak usah dihafal itu codingannya. Mungkin jadi konsepnya itu amati, tinggal modifikasi. Dari hasil amatan kita, oh ini buat ini nih, ini udah kita copy aja. Yang tahu nih di dalam aplikasi itu ada kayak gini, connection string, ada query buat select data, insert data, print data. Kalau udah kita bikin kelas di models. Klik kanan, terus dan main absensi.cs. Ini harus persis namanya fieldnya sama yang database. Sama database buat mapping ya, mapping data database ke project kita, ke codingan kita. Data pun sama ya. Kalau tanggal ya detail, kalau string ya string, GUID ya GUID sama.
Kalau udah bikin ini, saya copy aja deh langsung di chat. Ini kan tahu nih buat apa ya gunanya teman-teman. Reelsnya ini untuk template di UI-nya teman-teman. Di main Windows ini tadi kan ada UI sama code behind. Di setiap codingan yang ada di depan ini pasti connect ke code behind-nya, code belakangnya ini. Ini udah langsung ada ya ketika kita bikin project ya. Ini ada event-event dari si button tuh. Event dari button ada 3 ya kan, button search, button previous page, sama next page. Ya, ada 3 button. Pasti ada si event. Event dari si button. Kalau klik search ya kita masuk ke sini ntar codingannya. Previous masuk ke sini, teks masuk ke sini gitu. Untuk search tadi, where nama. Untuk apply pagination-nya tadi, kita kan udah punya itu ya, list dari si data itu. Nah, kita mau nge-band di table-nya, gini caranya teman-teman ya. Data grid absensi dot item source sama dengan items. Item itu data yang tadi udah kita dapat dari database. Ini data grid absensi itu nama dari si table-nya kita buat di sini. Nah, ini terus dot item source. Nah, ini buat kayak semacam binding datanya lah sama dengan items data yang kita ambil dari database. Kita pakai ini nanti data grid yang sudah kita buat bakal isi data yang sudah kita simpan di database. Jadi ntar bakal diisi nih. Nah, ini sesuai nama yang kita inisiasi di database. Ini data ID, nama, NIM harus sama ya. Jadi kalau kita run, nanti muncul data yang udah kita ambil dari database. Nah, kalau mau ngeliat pakai ini ya, debugger, klik aja di sini nih. Klik di sini nih, kalau debug. Ini penting nih kalau kalian mau ngeliat, menyoroti value dulu. Kita juga bisa pakai ini untuk yang debugger ini. Kalau menghapus tinggal diklik lagi ya, ini teman-teman masuk ke main Windows ya kan, terus kalian copy ini ya, ini saya copy ke ini deh, ke WhatsApp. Di kopas dong sini ya, kopas all ya sini ya, dalam main Windows. Tapi diganti ini ya teman-teman ya, kelasnya diganti nih. Ini inget ya, ini nama projectnya nih. Ini terus namespace-nya juga nih diganti. Yang berbau nama project yang ganti kalau misalnya sama. Kalau misalnya beda, ya, kalau sama ya udah nggak usah diganti.
Kedua berarti yang diganti ya teman-teman ya. Tikum desktop head sama tikum yang space harus diganti juga. Lalu kita masuk ke code behind-nya. Code behind. Jadi engine dari si UI-nya. UI kan tampilannya nih. Kalau engine itu di code behind-nya. Inisiasi dari si atribut-atributnya. Misalnya kita bikin atribut data, list absensi, public ini biar bisa diakses di luar, private ini cuma di kelas ini doang ya, bisa diakses. Ini main window ini inisiasi pertama kali kalau kita mau nampilin data yang langsung ditampilin di awal ketika kita run project, kita taruh di sini nih, di metodenya nih, load data. Kita harus bikin ini ya sesuai kaidah gitu ya, object oriented programming. Jadi kita harus bisa misahin per method atau per function. Jadi kita nggak boleh nyatuin semua engine di satu metode. Nah itu pusing baca ntar. Sekarang level mounting itu terus sesuai itu fungsinya. Misalnya fungsi ini buat lalu data, ini fungsi buat live pagination-nya harus dipisah. Ini bisa reusable. Ya, kalau udah bikin itunya UI-nya di Kopas, Kopas yang ini ya, sampai lagi. Seperti ya, jangan lupa ya ini untuk namespace-nya diganti sama project kalian. Itu aja yang diganti sih. Itu aja yang diganti space ini. Kita harus paham nih setiap metode tuh buat apanya harus paham. Ternyata gini cara ngoding nih gitu. Toh nanti kalian kalau misalnya ini kalian interview nih ya di kedepannya udah kerja ya, kalian harus tahu nih pernah bikin project apa ya kan. Kalian jelasin aja nih, oh saya pernah bikin project Visual FC buat extract data, pernah bikin aplikasi desktop nih buat tampilin data ya kan. Kalian jelasin aja nih, oh data pernah bikin ya. Terus kalian harus tahu nih kalau misalnya dia pengen harus tahu project kalian, nah nanti kan tahu aja nih projectnya udah kalian bikin, oh ini nih bisa ada nih codingan ini, kasih tahu aja, kita kalian show up aja ke ARD-nya. Nah, kalian bisa harus jelasin juga nih ini next page sih buat apa ya kan, apa lebih ini tapi jarang sih ARD yang langsung nanya ke codingan, kan tahu dulu buat apa kita pakai teknologi apa, nah itu yang ditanyain sih biasanya. Oh, saya pakai teknologi .NET nih, oh saya pakai BPF nih, kayak hisap gitu. Biasanya kalau junior tuh nanti bakal di train sama si seniornya ke depannya nanti di dunia kerja. Jadi nggak langsung dia lepas kalau junior. Tapi at least kan tahu nih eh, foundation dari coding itu gimana. Gitu. Tahu OP, tahu konsep tadi yang object oriented programming, ya kan. Terus tahu nih jangan kosong. Tahu struktur dari codingannya, ya kan. Tahu cara pakai Visual Studio, jadi jangan kosong. Bisa. Oke, sekarang pakai biar kalian ada gambaran gitu kan. Ternyata kalau aplikasi desktop tuh ada kelebihan ini, ada code di belakangnya. Oh, pakai BPF ya, BPF. Oh, BPF tuh gini caranya nih. Desainnya pakai SAML.
Ada yang berhasil nggak bentiran? Boleh kalau yang ada yang berhasil, boleh di show kalau ada yang berhasil teman-teman. Ada yang berhasil nggak sampai sini? Ada yang error atau ada kendala boleh di chat atau nggak open mic langsung teman-teman. Saya ragu ya. Nggak bisa kan ngikutin ini dari awal sampai akhir nih. Sayang banget kalau misalnya ke skip. Ya ada kendala boleh di chat aja atau nggak langsung open mic. Saya ragu. Ada yang udah berhasil belum? Hasil boleh di share screen. Saya pengen lihat hasilnya gimana. Kalau Satria udah selesai Satria. Udah bisa di run belum projectnya? Belum Pak, masih belum banget sih kecil-kecil. Ya tinggal di kopas doang kan ini kan yang saya udah share di itu WhatsApp. Ayo dicoba, Terus coba. kopas saja. Ya, sayang nih kalau nggak nyoba nih. Nggak ada gambaran kalau nggak nyoba. Ya ada yang udah selesai belum? Ayo. Ada yang kendala mungkin boleh di chat atau mau mic. Masa ragu. Nggak bisa kalian coba ya nih ya teman-teman. Sayang banget misalnya nggak nyoba. Dan untuk query ini sebenarnya kita harus tahu juga konsep database, query database. Jadi di codingan pun ada namanya query link queue ini sebenarnya representasi dari query di
SQL Server. Kalau tadi itu kita udah ini sebenarnya sampai gini kan. Konten tadi kan pakai konten itu ya. Persen kita mau nyari namanya ada ahnya juga nih. Sama nih kalau kita run aplikasinya, terus kita cari yang ada ahnya, itu sama nanti. Hasilnya 15 juga. 15 juga kan hasilnya kan. Ini 10, ini 5. Tuh. Jadi harus paham juga query database. Yang juga belajar query sama. Tujuannya kita bisa query, kita juga bisa ngecek datanya nih di sini. Oh, datanya apa nih bertampilan nih, kita coba query dulu di database. Kalau berhasil, baru kita implementasikan di codingannya. Yang sering di Indomaret nih, ada aplikasi itu ya, POS. Nah, ini pakai desktop tuh dia tuh, pakai web. Karena lebih secure kalau pakai desktop. Kan dia standalone kan, misalnya di PC-nya, jadi nggak di hosting keluar. Sama nih dipakai ini juga nih konsep ini, buat list dari produknya. Jadi kalau yang udah paham ini, Gojek nah kan udah bisa bikin nih aplikasi kecil-kecilan buat recap data ya kan, buat POS, point of sales. Jadi inputannya kan kalau di sana kan Indomaret kan dia pakai barcode ya. Kalau kita barcode, nih kita klik di sini nih, maka kalau kita scan it, nanti otomatis ntar kodenya kayak ikut ke sini gitu. Jadi cuma di face doang, pasti ntar kalau misalnya kalian udah coba-coba nih bikin aplikasi point of sales, nah, ntar pakai device, dicolok ke device barcode, dicolok ke komputer ya kan. Terus kalian scan it, nah ntar otomatis eh, hasil dari si apa barcode itu kodenya ntar muncul ke sini nih. Jadi harus difokusin dulu ya. Ini harus difokusin ke sini dulu nih, klik ke sini. Sudah ada kursus pointer klip-klip gini, nanti otomatis kalau kita scan barcode pakai device itu, dicolok ke ini ya USB ya misalnya, langsung ke detect nih, kalau misalnya dapat sekian nih, muncul, nanti langsung dia otomatis filter nih, wah ini barang ini harganya sekian, ya kan, harganya sekian, harga sekian, kalau misalnya dia udah beli, nanti otomatis dikurang satu tuh stoknya, ini bisa digunakan di aplikasi point of sales. Pitch ke harganya berapa ya kan, misalkan ntar si kasirnya ngeklik ini ya, klik ini ntar ketahuan nih harganya sekian, harganya sekian, ntar kembalian misalnya uangnya 50.000, dia input 50.000, ada kembaliannya berapa, kalau udah klik oke bayar, ntar stoknya berkurang, stok yang ada di misalnya Rinso nih atau enggak apalah gitu ya, kurang satu gitu. Sebenarnya gini konsepnya nih, supaya desktop application juga dia pakainya.
Ada yang perlu dibahas lagi teman-teman? Ayo, kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, jangan ragu-ragu. Langsung aja tanyakan. Kalau di running gimana tuh Pak? Ini ayo teman-teman yang lain. Ayo teman-teman, ada yang udah bisa running belum? Ayo, ayo. Pak Hartono dulu dah. Ya, Pak. Pak Hartono dulu nih di running lagi. Oh iya, saya running lagi ya. Kita running nih. Nah ini nih, aplikasinya nih, teman-teman. Hmm. Jadi konsepnya sebenarnya itu, kita munculin list yang udah kita ekstrak sebelumnya di Google Ads, terus kita tampilin di sebuah application. Sebenarnya itu sih lumayan simple ya. Mungkin kalau misalkan udah bisa bikin ini, nanti ke depannya kita coba lakukan enhancement. Kita tambahin apa nanti, misalnya tambahin edit, ya kan, tambahin create nanti untuk yang lebih ke partnya, tambahin filter apa gitu. Terus nanti ada delete-nya juga, ada editnya juga, ada create-nya juga nanti ke depannya kita buat. Tinggalnya udah bisa search, coba search seperti Ahmad, udah muncul di sini nih.
Search. Ahmad nggak ada ya? Ilham. Wah, Ilham. Ilham. Asip. Cuma ada asipnya gitu. Kalau kita Oh. kosongin, kalau kita kosongin ntar muncul semuanya. Gitu. Bisa next ke nih page. Dia bisa kebaca ya, Pak ya? Tengah, pinggir, sama awal, awal, tengah, atau akhir ya? Bisa ya? Bisa Pak, pakai paging Pak yang tadi udah saya itu akan yang lihat Hmm. sebelumnya. Nah ini untuk action dari paging previous sama next-nya juga ada codingan nih Pak. Jadi setiap button tuh di situ ada eventnya juga nih. Event klik next, event klik dari si previous sama event klik dari search button. Di sini nih ada nih event-eventnya. Teman-teman. Kalau udah running nanti mungkin udah bisa muncul kayak gini. Jadi kita ke depannya bisa untuk week keempat mungkin insya Allah ya kita coba tambahin create di sini. Terus ada update, edit atau delete lah. Terus sama juga nanti login, nambahin login juga. Kita lebih bisa bikin nih application untuk manage absensi gitu. Hmm. Terus simple lah buat absensi. Jadi kita bisa delete semuanya dulu nih di sini nih. Delete datanya dulu. Nah kita bisa create satu-satu atau jadi PDF. Jadi bisa ada dua cara inputan kalau misalnya di dunia kerja nih. Inputan bulky itu misalnya PDF atau Excel. Itu bulky nih buat input banyak data. Bisa juga satu-satu. Jadi kita nambahin data atau ngedit data yang udah kita eh, generate dari PDF ke database. Nah, itu juga bisa edit nih di sini nih di manage juga nih bisa diedit atau kalau ada tambahan delete bisa kita delete tapi ini belum belum bisa aktif ya karena ini belum dikasih codingannya belum ada coding update-nya gitu jadi kita tambahin juga nih login ya kan login dulu baru bisa masuk ke aplikasi ini ntar bisa nambahin data nambahin orang yang belum ada di sini kita tambahin create terus ada yang salah nih typo kita bisa edit kita bisa delete mungkin nanti ini mungkin hanya contoh ya mungkin kedepannya nanti kalau kalian ada use case atau kalian ada ide buat bikin aplikasi apa mungkin buat bisnis keluarga di rumah atau misalnya ada toko kue nih bisa nih kita bikin, Oh. bikin aplikasi pakai desktop application kayak gini teman-teman. Oh, gitu. Keren ya. Gitu. Luar biasa, Langsung ini. implement aja ya ada use case-nya. Yang penting tuh ide Pak, ide tuh penting banget. Masalah coding kan nomor dua lah. Yang penting ide dulu apa nih kita mau bikin sesuatu apa nih. Pasti bisa kita implementasikan. Feel free aja ya Iya, kalau misalnya iya, iya. mau nanya di grup atau apa, boleh aja langsung di DM atau di chat di grup. Hmm. Wah, ini pengalaman Pak Hartono kan ini udah luar biasa ini. Kita mah masih coba-coba lagi nih Pak, latihan terus ini Pak. Iya Pak, kita sama-sama Aduh. belajar ya, sama-sama latihan. Iya, ini luar biasa ini aplikasinya Kalau ini. iya, kalau kalian mau coba nambahin barcode, nih, misalnya kan punya project nih yang ada barcode nih untuk setiap produk, nah kayak juga bisa itu tuh tambahin juga nih di field properti dari si itu tambahin barcode, kode barcode ya. Kalau misalnya kalian nah kita kan misalnya mau bikin aplikasi beneran ya, misalnya ada barcode, nanti kan ntar beli device barcode nih di Shopee atau nggak di mana. Once, once kalian klik di sini nih, terus di scan barcode item yang kita cari. Gitu. Wah, bisa jadi tugas akhir tuh. Nah, iya, bener itu. Bisa, oke, baru ntar item berkurang, item dari si beli sama customer gitu. Itu coba aja harga dibikin aplikasi
Feel free aja ya, nggak usah ragu-ragu. Kalau ada pertanyaan. Ayo yang lainnya nih. Menarik banget ini, luar biasa ini. Satria ada yang mau ditanyain? Teman-teman yang lainnya gimana? Udah bisa tiran, berhasil run belum? Ini banyaknya itu bebas ya Pak, bisa banyak ya Pak? Itu ya, Apanya, datanya Pak? itu, list datanya itu bisa banyak, nggak ada masalah ya? Ada Nggak ada batasan masalah, nggak? Pak. Nggak ya? Nggak ada, Pak. Unlimited, Pak. Oh, Berapapun itu. Mungkin kalau kalian memang udah passion di programming ya, mungkin, mungkin itulah use case apa gitu yang sasaran lah, misalnya produk apa gitu kan. Produk di mana nih, misalnya toko gue atau apa ini. Pertama kalian daftarin dulu nomor produknya ya kan. Jumlah ya itemnya berapa gitu. Kalau kita beli, maka berkurang untuk item itu gitu ya, coba iseng-iseng. oh bisa Ya, kayak gitu lumayan ya nih. Pak ya? Bisa kayak gitu Bisa, ya Pak Pak. dibikin ya? Bisa banget, Pak. Oh, Ini sebenarnya simple dari itunya aja, Pak. Contohnya aja, Pak. iya iya iya. Powerful Nanti ini kita, ya. nanti ada paling nanti kalau misalnya week keempat ya, Pak, coba kita bikin itu, Pak. Kita adjustment nih, misalnya tambahin create, update, atau nggak tambahin delete, ya kan. Nanti kita Hmm. coba deh login gitu. Buat manage absen, misalnya. Ya kita coba-coba lagi Pak. Ini masih ada seminggu buat temuan ke depannya buat lancarin ini Pak. Siap, Pak. Siap, siap. Di kedepannya lah coba kita bikin yang lebih bagus lagi. Tambah-tambahin apa gitu. Oke, ada yang dibahas lagi nggak teman-teman? Yang perlu ditanyakan lagi? Langsung aja ya. Saya share codingannya ya teman-teman ya. Nah, untuk projectnya, terus saya kasih juga PPT-nya. Logic select-nya juga.
Di week keempat besok kita coba itu ya, nambahin fitur-fitur nanti. Mungkin terus ada button create, update, delete ya mungkin ya. Buat manage absensi. Sebenarnya bisa nih Pak, kalau mau bikin kayak semacam dashboard ya. Jadi Pak Rizal itu bisa ketahuan nih, wah ini semakin hari semakin menurun nih jumlah mahasiswa yang ikut nih. Bisa juga ntar diolah datanya. Oh, Kita iya, olah iya, datanya iya. gitu. Wah, iya, iya. Emang kalau Ada programming dashboardnya. ini, Iya. Tujuannya kita simpan di DB kan biar data bisa diolah kan. Jadi bikin dashboard, chart, grafik segala macam. bisa diolah sampai ke grafik juga itu, Pak, ya? Iya Pak, yang penting udah ada database Pak. Oh, Bisa. Jadi kita bisa tahu nih, wah ternyata per tahun kita lihat report per tahun nih, ternyata semakin hari semakin naik nih jumlah mahasiswa yang ikut ya kan. Atau nggak ngeliat nih jumlah mahasiswa yang cowok apa yang cewek tuh ada berapa yang ikut. Lihat grafiknya naik apa turun. Bisa juga sekolah kayak gitu. iya, Nanti iya. ke Kalau depannya. kalau cewek kan biar semangat ya, Pak, ya. Iya Pak. Luar biasa nih pokoknya ilmunya nih. Nah, langsung belajar Pak. Oke, mungkin saya balikan ke Pak Rizal ya Pak. Udah mulai jam 1 nih Pak. Siap, siap. Terima kasih banyak ya, Pak Hartono. Luar Sama-sama. biasa hari ini pembelajarannya. Mohon mungkin Satria. Ya, stop dulu deh Pak. Saya stop dulu. Iya. Oke Pak. Mungkin terima kasih banyak Pak Arsono atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masih Pak wabarakatuh. Rizal, Makasih Mas ya, Satria, Pak. teman-teman semua. Ayo, Masih Pak. Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.